Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, pasukan yang luar biasa dengan ribuan orang muncul dari bawah tanah. Mereka semua mengenakan baju besi, dan semua elit dari 4 klan kekaisaran besar. Namun hal yang mengejutkan orang banyak adalah, mereka adalah para lelaki tua berusia ribuan tahun. Selain itu, aura mereka juga sangat kuat. Keempat dari mereka memiliki aura yang jauh lebih unggul dari 4 klan pemimpin besar. Mereka adalah 4 kaisar marsial peringkat 4. Adapun 4 orang tua ini, mereka secara alami adalah 4 tetua agung dari 4 klan kekaisaran besar. Bahkan 4 tetua kekaisaran agung yang paling mulia pun telah muncul. Tidakkah mereka mengatakan, bahwa tetua agung semuanya berusia hampir 10.000 tahun? Mereka sebenarnya masih hidup. Banyak orang berseru kagum. Itu adalah satu hal bagi 4 kepala klan kekaisaran besar untuk muncul. Namun bahkan 4 tetua kekaisaran agung terhebat klan juga telah muncul. Ini saja sudah cukup untuk menandakan, betapa pentingnya 4 klan kekaisaran besar ditempatkan untuk menghilangkan Chu Feng. Ditekan oleh 4 tetua agung, Baili Xuankong tidak lagi memiliki kemampuan untuk terus bertarung. Seperti Hong Qiang, dia juga akhirnya ditangkap. Pada saat ini, tetua agung klan Simen Imperial menyebarkan tangannya. Seperti cakar elang, dia meraih Hong Qiang dan Baili Xuankong. Meskipun mereka berada beberapa meter darinya, tapi Baili Xuankong dan Hong Qiang sama-sama menjerit kesakitan. Chu Feng, aku tidak akan repot-repot dengan kata-kata yang berlebihan. Aku akan hitung sampai 3. Kamu akan menunjukkan diri kamu, atau aku akan memotong kepala 2 orang ini, kata kepala klan Simen Imperial dengan sangat sengit. Karena faktanya bahwa Simen Feixue telah menderita kekalahan yang menyedihkan di tangan Chu Feng, maka kebencian yang dimiliki klan kekaisaran Simen untuk Chu Feng bahkan lebih besar daripada klan kekaisaran Nangong. Berhenti, teriak seseorang. Melihat adegan ini, Chu Feng secara alami tidak akan melakukan apapun. Dia melonjak ke langit dan muncul di depan orang banyak. Chu Feng, ini benar-benar Chu Feng. Setelah melihat Chu Feng, semua kerumunan dibuat terkejut. Mereka benar-benar tidak pernah mengharapkan, kalau Chu Feng cukup berani untuk mengungkapkan dirinya dalam situasi semacam ini. Aku akan bertanggung jawab atas hal-hal yang telah aku lakukan sendiri. Orang yang harus dilihat oleh 4 klanmu sebagai musuh mereka adalah aku. Arahkan semua ujung tombakmu ke arahku, dan lepaskan mereka, kata Chu Feng. Tercengang. Mendengar kata-kata itu, ekspresi banyak orang yang hadir segera berubah. Selain itu, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Namun demikian, tatapan bahwa semua kerumunan sedang mengarah ke arah Chu Feng dengan mengungkapkan jejak kekaguman. Siapa bilang Chu Feng tidak adil dan tidak setia? Siapa bilang Chu Feng pengecut yang takut mati? Pada saat ini, Chu Feng sudah jelas tahu bahwa dia akan dibunuh. Namun meski begitu, dia masih mengungkapkan dirinya kepada teman-temannya. Persahabatannya benar-benar tidak berdasar. Itu adalah sesuatu yang tidak dimiliki orang biasa. Dengan betapa baik dan setianya Chu Feng ini, dia pasti bukan orang tercela yang 4 klan kekaisaran besar telah menggambarkannya kepada aku. Bagi orang seperti dia yang akan mati di sini, itu sungguh disayangkan. Memang benar, sayangnya, dia hanya anggota generasi muda, namun dia menyinggung 4 klan kekaisaran besar yang memiliki dukungan yang kuat. Seru kerumunan. Pada saat ini, banyak orang menghela nafas tanpa daya. Mereka merasa menyesal untuk Chu Feng. Chu Feng telah mendapatkan rasa hormat dari orang banyak dengan penampilannya ini. Namun sayangnya, kerumunan juga tahu bahwa penampilannya ini menunjukkan kalau dia pasti akan dibunuh. Chu Feng, akhirnya kamu menunjukkan dirimu juga. Ketika tetua agung klan Simen Imperial melihat Chu Feng, alisnya yang seperti pedang segera menyipit. Itu terpecah antara sukacita dan kemarahan. Tanpa repot-repot mengucapkan kata-kata yang berlebihan,
ia melambaikan lengan bajunya, dan menyebabkan ruang menjadi terdistorsi. Saat kekuatan bela diri melonjak, beberapa sinar emas berubah menjadi segudang pisau yang melesat ke arah Chu Feng. Wush wush wush. Kecepatan bilah-bilah itu saat terbentuk dengan kekuatan bela diri, itu tidak terlalu cepat. Dia sengaja membiarkan kerumunan melihatnya, bagaimana dia akan membunuh Chu Feng. Dia berencana untuk memotong Chu Feng berkeping-keping, dan meninggalkannya mati tanpa mayat yang utuh. Namun sayangnya, tidak ada yang bisa dilakukan Chu Feng. Meskipun dia menghadapi serangan yang lambat ini, dia hanya bisa menunggu kematiannya sendiri. Alasan untuk itu adalah, karena kepala klan Simen Imperial Clan telah menggunakan kekuatan yang menindas untuk membatasi gerakan Chu Feng. Itu tidak mungkin bagi Chu Feng untuk melarikan diri. Bas-bas. Namun tepat ketika segudang bilah tajam hendak mencapai Chu Feng, ruang di depan Chu Feng tiba-tiba saja mulai mendistorsi. Itu seolah-olah mereka adalah batu yang dilemparkan ke laut, dan segudang bilah itu menghilang ke ruang lain sebelum mengenai Chu Feng. Mereka gagal melukai Chu Feng sedikit pun. Apa yang terjadi? Seru kerumunan. Melihat pemandangan ini, ekspresi kerumunan semuanya berubah. Sekelompok bajingan tua yang tidak tahu malu. Dengan status kamu, apakah kamu semua tidak merasa malu, bahwa kamu sedang menyerang anggota generasi muda yang bahkan belum berkultivasi selama 20 tahun? Ucap seseorang. Tepat pada saat ini, ruang di depan Chu Feng mulai mendistorsi lagi. Kemudian, sesosok yang cantik keluar dari angkasa, dan dia muncul di depan orang banyak. Itu adalah seorang wanita dengan perawakan memikat, dan penampilannya yang luar biasa. Namun dia tidak hanya memiliki kepala rambut seputih salju, tapi dia juga mengeluarkan niat membunuh yang luar biasa. Tatapannya dipenuhi dengan niat membunuh. Immortal berambut salju, seru empat tetua agung. Pada saat ini, jangankan empat tetua agung klan kekaisaran besar, bahkan semua ahli yang hadir yang memiliki status dan kekuatan mulai mengerutkan kening mereka. Mereka semua mengenali orang yang muncul ini. Dia tak lain adalah salah satu dari 10 dewa, yaitu dewa abadi yang berambut salju. Immortal berambut salju. Orang itu adalah immortal berambut salju yang terkenal. Setelah mendengar dialog orang banyak orang yang tidak mengenali immortal berambut salju juga terkejut, itu dengan mulut mereka terbuka lebar. Mereka mulai serius memeriksa immortal berambut salju. Lagi pula, ketenaran immortal berambut salju jauh lebih unggul dari ketenaran immortal beralis putih. Dia adalah seorang ahli sejati yang memiliki teknik membunuh yang sangat kuat, yang mampu membawa rasa takut ke kekuatan yang tak terhitung jumlahnya. Hanya saja, immortal berambut salju adalah orang yang akan muncul dan menghilang tanpa terduga. Maka dengan begitu, sangat sedikit orang yang pernah melihat penampilan aslinya. Hari ini, kesempatan untuk melihatnya telah muncul dengan sendirinya. Secara alami, mereka harus memandangnya dengan benar dan mengingat penampilannya, sehingga mereka dapat membual tentang pengalaman ini kepada orang lain di masa depan. Rambut salju, tidak ada keluhan atau kebencian antara kamu dan 4 klan kekaisaran besar kami. Mengapa kamu mencegah kami membunuh Chu Feng hari ini? Tanya tetua agung klan Simen Imperial. Meskipun dia dipenuhi dengan kemarahan, tapi dia masih harus menahan diri dan bertindak tenang ketika menghadapi immortal yang berambut salju. Itu bukan karena dia takut. Setelah semua, dia adalah tetua agung dari klan kekaisaran Simen. Hanya saja, immortal berambut salju benar-benar terlalu terkenal. Meskipun 4 klan kekaisaran besar memiliki kemampuan untuk bertarung melawan immortal berambut salju, tapi mereka tidak mau menjadikannya musuh bersama. Mengapa ya? Kamu sebenarnya bertanya mengapa? Hahaha. Immortal berambut salju tiba-tiba saja tertawa terbahak-bahak. Tawanya sangat gila dan menakutkan, itu mirip seperti lolongan serigala dan tangisan hantu. Mendengar tawanya, banyak orang mulai merasakan rambut mereka berdiri tegak, dan tubuh mereka bergetar tak terduga. Alasan untuk itu adalah, karena tawanya benar-benar terlalu menakutkan. Kalian semua, dengarkan baik-baik. Chu Feng adalah muridku, immortal yang berambut salju.
Jika ada yang berani membunuhnya, aku akan melenyapkan seluruh klan mereka, ucap Immortal Rambut Salju. Setelah Immortal Berambut Salju mengatakan kata-kata itu, rambut putih saljunya mulai bergetar liar, dan niat membunuh yang tak terbatas langsung menyelimuti seluruh wilayah ini. Segera, semua orang mulai gemetar ketakutan. Apa? Chu Feng sebenarnya adalah murid Immortal Berambut Salju, seru kerumunan. Mendengar kata-kata itu, jangankan 4 klan kekaisaran besar, bahkan mereka yang tidak mengerti apa yang sedang terjadi juga ikutan terkejut. Jangankan yang lain, bahkan Chu Feng sendiri juga ikut-ikutan terkejut. Dengan segera dia pun berpikir, sejak kapan aku menjadi murid wanita iblis itu? Pikir Chu Feng. Namun setelahnya, Chu Feng kemudian berpikir lagi. Itu tidak masalah. Selama wanita iblis itu bersedia membantu aku, apa salahnya menjadi muridnya? Pikirnya lagi. Rambut Salju, sejak kapan Chu Feng menjadi muridmu? Aku belum pernah mendengar hal ini sebelumnya. Tanya tetua agung klan Beitang, dan dia benar-benar ingin menyelidikinya. Alasan untuk itu adalah, karena dia benar-benar tidak ingin menjadikan Immortal yang berambut salju itu, menjadi musuh kekaisaran Beitang kekaisaran mereka. Sejak sekarang, kata Immortal Berambut Salju. Kamu hanya mengoceh omong kosong di sini. Kamu hanya menemukan alasan untuk menyelamatkan Chu Feng. Ucap tetua agung klan Simen Imperial Klan sangat marah dengan kemarahan. Cih, Immortal Berambut Salju mendengus jijik. Kemudian, dia berkata, aku bilang dia adalah muridku, maka dia adalah muridku. Jika ada orang yang berani menyentuhnya, itu akan sama dengan membuatku, rambut salju, menjadi musuh mereka, jawab Immortal Rambut Salju. Hei rambut salju, aku sarankan kamu meninggalkan sedikit waktu luang untuk dirimu sendiri saat dibutuhkan. Kamu jangan bertindak terlalu kurang ajar seperti ini. Kamu harus tahu, bahwa 4 klan kekaisaran besar kami tidak mudah dipermalukan. Tetua Agung Klan Simen Kekaisaran tersebut berteriak dengan marah. Karena Immortal Berambut Salju tidak berencana untuk memberi mereka wajah, dia juga tidak akan memberikan wajahnya. Maka hari ini, mereka kemungkinan akan saling berhadapan dengan senjata yang ditarik. Hahaha, mendengar ocehan itu, Immortal Berambut Salju tertawa terbahak-bahak. Kemudian dengan membalik telapak tangannya, dia melambai ke sekelilingnya. Dan dalam sekejap, bang bang bang. Dalam sekejap ledakan terdengar berturut-turut seperti serangkaian petasan. Hanya saja, itu bukanlah suara petasan. Namun sebaliknya, itu adalah orang-orang yang meledak. Selain itu, mereka semua adalah elit dari 4 klan kekaisaran besar. Dalam sekejap, hampir 1000 elit dari 4 klan kekaisaran besar terbunuh oleh Immortal Berambut Salju. Silahkan dicoba. Mari kita lihat, akhir seperti apa yang akan kamu dapatkan untuk membuatku, rambut salju, menjadi musuhmu, ucap Immortal Rambut Salju. Setelah membunuh orang-orang itu, Immortal Berambut Salju tersenyum ringan. Penampilannya itu, bukan saja dia tidak merasakan penyesalan atas 1000 nyawa yang dia ambil, dia malah merasa sangat bersemangat. Segera, darah bertaburan seperti hujan. Sementara adegan semacam ini adalah sesuatu yang sering dilihat orang, tapi semua kerumunan merasa rambut mereka berdiri. Lagi pula, orang-orang yang telah meninggal adalah semua elit dari 4 klan kekaisaran besar. Masing-masing dari mereka adalah ahli di tingkat setengah kaisar bela diri. Sementara Half Martial Emperors tidak selangkah kaisar marsial, dan mereka masih bukan ranah yang bisa dijangkau siapa saja. Pada saat ini, hampir 1000 marsial kaisar telah terbunuh dalam sekejap. Dengan demikian, bagaimana mungkin orang banyak tidak kaget karenanya? Ini terutama berlaku untuk generasi muda. Mereka benar-benar sangat ketakutan. Pada saat ini, mereka akhirnya berhasil melihat apa artinya dengan memandang kehidupan manusia sebagai rumput, dan apa artinya dengan pembunuhan tanpa mengedipkan mata. Rambut salju, kamu benar-benar mencari mati. Teriak tetua agung klan Nangong. Melihat bahwa klannya telah terbunuh, tetua tertinggi klan Nangong kekaisaran pun meledak menjadi marah.
Dia mengguncang lengan bajunya, dia mengirimkan banyak gelombang kekuatan bela diri untuk menyerang immortal berambut salju. Namun menghadapi serangan tetua agung kekaisaran Nangong Imperial Clan, immortal berambut salju sebenarnya bahkan tidak repot-repot menghindar. Dia berdiri di sana, dan membiarkan serangannya yang tak henti-hentinya membombardir tubuhnya. Namun tidak hanya dia tidak rusak sedikit pun, bahkan pakaiannya tidak rusak sedikit pun. Serangan seperti itu bahkan tidak mampu menggelitiki aku, ucap immortal berambut salju sambil tersenyum dengan jijik. Kemudian dia mengangkat tangannya, dan membuat gerakan meraih. Segera, kekuatan yang tak terlihat melonjak untuk menyerang tetua agung klan Nangong kekaisaran itu. Segel Kaisar Naga, teriak tetua agung klan Nangong. Meskipun serangan immortal berambut salju itu tidak terlihat, tapi ekspresi tetua-tetua klan Nangong Imperial Clan mengambil perubahan besar. Dia tidak berani menghindar dengan ceroboh, dan akhirnya mengeluarkan segel Kaisar Naga berbentuk persegi untuk memblokir serangannya. Mengaum. Setelah segel Kaisar Naga muncul, tidak hanya itu mulai memancarkan dengan cahaya keemasan, tapi segel itu juga mengeluarkan raungan naga. Selain itu, seekor naga yang sangat besar beberapa ratus meter panjangnya, itu muncul di depan tetua agung klan Nangong Imperial. Setelah melihat naga besar itu, banyak orang mulai merasakan penghormatan yang mendalam untuk itu. Mereka merasa bahwa dengan perlindungan naga besar itu, tetua atung klan Nangong dari kekaisaran Nangong akan benar-benar aman. Alasan untuk itu adalah, karena mereka merasa tidak ada yang bisa mengguncang naga besar itu. Dentang. Namun pada saat berikutnya, tubuh naga raksasa itu bergetar. Kemudian, ruang di sekitarnya mulai runtuh. Bagaimana ini bisa terjadi? Kami berdua jelas-jelas berada di peringkat 4 kaisar marsial. Bagaimana mungkin kekuatan pertempuran immortal berambut salju bisa sekuat itu? Seru tetua agung klan Nangong. Meskipun dia telah berhasil memblokir serangan immortal yang berambut salju dengan segel Kaisar Naga, tapi tetua agung klan Nangong kekaisaran serta 3 tetua agung lainnya, mereka semua mulai mengerutkan kening mereka dalam-dalam. Sebelumnya, seandainya tetua agung klan Nangong Imperial Clan tidak menggunakan segel Kaisar Naga, dia benar-benar tidak akan dapat memblokir serangan immortal berambut salju. Namun untuk immortal berambut salju ini, dia jelas-jelas juga peringkat 4 martial emperor seperti mereka berempat. Oh, jadi itu sebenarnya segel Kaisar Naga, kata immortal yang berambut salju dengan senyum ringan. Segel Kaisar Naga, itu segel Kaisar Naga. Jadi harta karun 4 klan kekaisaran agung. Tidak heran itu memiliki kekuatan yang luar biasa, seru kerumunan. Setelah mendengar apa yang dikatakan immortal berambut salju, semua kerumunan mengalihkan pandangan mereka ke segel Kaisar Naga, yang saat ini ada di tangan tetua agung klan Nangong Imperial. Sementara orang-orang ini telah mendengar tentang kekuatan persenjataan kekaisaran, maka seberapa banyak di antara mereka yang benar-benar melihatnya. Lagi pula, persenjataan kekaisaran itu seperti legenda. Mereka adalah item dalam mitos. Segel Kaisar Naga ya, itu agak menyerupai tabu surga Dao Light Sealian Leng Yue gunakan. Hanya saja, ada juga perbedaan besar. Itu adalah persenjataan kekaisaran yang sebenarnya. Benar saja, ini sangat luar biasa, pikir Chu Feng. Pada saat ini, Chu Feng juga merasa sangat terkejut. Tidak peduli seberapa kuat skill martial surga tabu, itu masihlah keterampilan bela diri. Namun demikian, persenjataan kekaisaran adalah item yang sebenarnya. Kekuatan yang menindas yang mereka keluarkan saat ini, itu sama sekali tidak ada bandingannya. Namun sayangnya, kamu bukan satu-satunya yang memiliki Imperial Armament, ucap immortal rambut salju. Tepat pada saat ini, immortal yang berambut salju mengayunkan lengan bajunya. Kemudian, cahaya putih meluncur dengan eksplosif. Dan, boom! Begitu benda itu muncul, langit dan bumi mulai bergetar, dan bahkan penindasan yang dipancarkan oleh segel naga kaisar pun telah ditekan. Pada saat ini, penindasan itu sama sekali tidak lebih lemah daripada Emperor Seal yang dipancarkan.
Persenjataan kekaisaran. Itu adalah persenjataan kekaisaran lain, seru kerumunan. Namun setelah melihatnya, kerumunan itu bahkan lebih terkejut. Persenjataan kekaisaran itu sebenarnya adalah jepitan rambut. Betul sekali. Itu adalah jepitan rambut yang biasa digunakan wanita. Jepit rambut berwarna perak. Jika melihatnya, itu tampaknya telah ditempa dengan perak. Meskipun ada pola-pola halus yang diukir di atasnya, tampaknya itu tidak jauh berbeda dari jepit rambut biasa. Dan bahkan, itu terlihat lebih mewah daripada jepit rambut modern. Namun demikian, jepit rambut itu adalah Imperial Armament. Dengan kekuatan penindas yang kuat yang dipancarkannya, maka tidak ada kesalahan bahwa itu adalah persenjataan kekaisaran. Aura kuno yang padat. Itu adalah persenjataan kekaisaran dari era kuno, pikir Chu Feng yang sudah menentukan asal-usul jepitan rambut itu. Bahkan ketika jepitan rambut itu muncul, para ahli dari generasi yang lebih tua yang dikirim oleh 3 istana, semuanya mengungkapkan ekspresi rumit dalam tatapan mereka. Itu seolah-olah mereka telah mengenali jepitan rambut itu. Ternyata persenjataan kekaisaran zaman kuno berakhir di tanganmu. Tidak heran kamu cukup berani untuk menentang 4 klan kekaisaran besar kami, ucap Tetua Agung Klan Simen. Pada saat ini, sudah jelas bahwa keempat Tetua Agung Kekaisaran besar juga mengenali jepit rambut itu. Cih, masih ada banyak hal lagi yang kalian semua tidak ketahui. Immortal berambut salju berkata dengan tidak setuju. Namun setelah itu, dia tidak memberitahu mereka bagaimana jepitan rambut itu berakhir di tangannya. Itu seolah-olah dia memandang rendah 4 kekaisaran-kekaisaran besar. Sementara 4 tetua kekaisaran agung ingin mengatakan sesuatu, tetapi mereka menelan kembali kata-kata yang ingin mereka ucapkan. Immortal berambut salju sangat kuat untuk memulai. Sekarang dia memiliki persenjataan kekaisaran, dan mereka benar-benar tidak ingin bertarung melawannya. Meskipun hampir 1000 anggota klan mereka telah terbunuh, tapi mereka masih agak takut padanya. Tiba-tiba sebuah pemikiran datang ke tetua tertinggi klan Nangong Imperial. Segera, cahaya licik melintas di matanya. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke arah Chu Feng dan berteriak. Chu Feng, jika kamu ingin bunuh diri sekarang, aku akan melepaskan seniormu. Jika tidak, aku akan segera membunuh senior kamu. Cepat buat keputusanmu sendiri, teriak Tetua Agung Klan Nangong. Chu Feng adalah muridku. Hidup dan matinya terserah aku untuk memutuskan, ucap Immortal Rambut Salju. Namun sebelum Chu Feng bisa menanggapi, Immortal Berambut Salju telah membatasi Chu Feng dengan pembentukan formasi spiritual tanda naga. Tidak hanya dia membatasi gerakan Chu Feng, tapi dia juga membatasi aliran kekuatan bela dirinya. Dia mencegah Chu Feng mencoba bunuh diri. Pada saat ini, Chu Feng tidak lagi mampu melakukan apapun untuk hidupnya sendiri. Semuanya dikendalikan oleh Immortal Berambut Salju. Rambut salju, dengan kamu melakukan ini, kamu tidak meninggalkan kami pilihan selain untuk membunuh mereka. Ucap Tetua Agung Klan Nangong dari Kekaisaran Nangong, itu sambil menutupi bayi Li Xuankong dan Hong Qiang dengan niat membunuh tanpa batas. Silahkan dan bunuh mereka. Apakah yang kamu bunuh itu ada hubungannya denganku? Immortal Berambut Salju berkata dengan tidak setuju. Kamu, seru Tetua Agung Klan Nangong. Mendengar kata-kata itu, sudut keempat mulut Tetua Agung Klan Nangong mulai berkedut. Bahkan dengan kasus ini, mereka tidak membunuh bayi Li Xuankong dan Hong Qiang. Mereka benar-benar tahu betul, bahwa bayi Li Xuankong dan Hong Qiang adalah chip tawar-menawar mereka sendiri terhadap Chu Feng. Sebelum Chu Feng terbunuh, mereka sama sekali tidak bisa membunuh mereka. Sepertinya kamu semua hanyalah sekelompok pengecut. Bahkan dengan klan kamu yang terbunuh, kamu tidak berencana untuk membalas mereka. Oh dewa, betapa membosankannya situasi ini. Karena itu masalahnya, Immortal ini akan pergi, ucap Immortal Rambut Salju. Setelah Immortal Berambut Salju mengatakan kata-kata itu, dia berencana untuk pergi. Rambut Salju, kamu benar-benar terlalu berlebihan. Pada saat ini, Tetua Agung Klan Nangong yang telah menahan amarahnya selama ini, akhirnya dia sudah meledak dengan kemarahan.
Bukan hanya dia saja, Tetua Agung Klan Simen Imperial juga ikut meledak dalam kemarahan. Tetua Agung dari Klan Simen Kekaisaran dan Tetua Agung dari Klan Nan Gong Kekaisaran bergandengan tangan. Mereka berdua mengeluarkan Seal Naga Kaisar mereka masing-masing, dan menyerbu untuk menyerang Immortal yang berambut salju. Alasan mereka bereaksi dengan cara seperti itu adalah, karena apa yang dikatakan Immortal berambut salju hanya setara dengan penghinaan publik. Jika mereka masih terus bertahan bahkan setelah semua ini, maka ketenaran dan reputasi 4 klan kekaisaran besar mereka akan sepenuhnya dilenyapkan. Nah gitu dong, ucap Immortal rambut salju. Namun demikian, bahkan dengan kedua tetua agung bergandengan tangan untuk menyerangnya, Immortal berambut salju ini tidak terlihat takut sedikit pun. Wush wush wush. Tangannya mulai bergerak, dan dua lengan bajunya meninggalkan angin harum di jalan mereka. Kemudian, jepitan rambut Imperial armamennya tiba-tiba tumbuh dalam ukurannya. Jepitan rambut itu melesat melintasi cakrawala, dan seperti pedang yang tajam, itu bertabrakan dengan dua segel Kaisar Naga. Bang bang bang. Dalam sekejap, gemuruh bergema tanpa henti. Aura Kaisar juga melonjak hebat. Banyak riak energi panik seperti tentara ribuan pria dan kuda yang tak terlihat, dan menimbulkan kekacauan di sekeliling mereka. Menjerit. Dalam waktu singkat, lebih banyak orang dari 4 klan kekaisaran besar menemui kematian mereka. Itu bukan hanya orang-orang dari 4 klan kekaisaran besar saja. Banyak pengamat juga tidak terlibat sekalipun, mereka pun ada yang terbunuh dan terluka. Blokir kekuatan kaisar itu. Setelah melihat ini, kepala klan 4 kekaisaran besar semuanya mulai bertindak. Meskipun mereka tidak mampu berpartisipasi dalam pertempuran antara Tetua Agung dan Abadi yang berambut salju, tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka harus mencoba yang terbaik untuk menghentikan kekuatan kaisar yang panik ini, untuk mencegah anggota klan mereka terbunuh. Namun sayangnya, kekuatan kaisar benar-benar terlalu kuat. Meskipun mereka berada di peringkat 3 kaisar bela diri, tapi mereka masih tidak dapat memblokir semua kekuatan kaisar yang sedang meluap-luap. Selama seseorang berada dalam jangkauan tertentu dari kekuatan kaisar, maka mereka yang di bawah kaisar bela diri, bahkan jika mereka tidak mati, maka mereka akan terluka parah. Melihat betapa menakutkannya pelepasan kekuatan kaisar, maka banyak orang mulai buru-buru menjauhkan diri dari medan perang. Mereka tidak ingin terlibat sedikit pun. Bahkan orang-orang dari 4 klan kekaisaran besar dengan tingkat kultivasi rendah mereka semua bergegas untuk melarikan diri. Alasan mereka bereaksi dengan cara ini adalah, karena kekuatan kaisar dari pertempuran telah merenggut nyawa beberapa puluh ribu orang. Dongfang, Beitang, dia sudah tidak menempatkan 4 klan kekaisaran besar kita di matanya. Kenapa kalian semua masih belum bergabung dengan pertarungan? Apakah kamu berencana untuk mengabaikan penghinaan ini kepada 4 klan kekaisaran besar kami? Tetua Agung Klan Simen Imperial segera berteriak dengan histeris. Alasan dia meneriakkan kata-kata itu, ini bukan karena dia sangat prihatin dengan 4 klan kekaisaran besar mereka. Namun sebaliknya, itu karena bahkan ketika bergandengan tangan dengan Tetua Agung Klan Nan Gong Imperial Clan, mereka saja tidak dapat mengalahkan Immortal yang berambut salju, dan justru malah ditekan olehnya. Mereka wajib meminta bantuan. Kalau tidak, mereka akan membayar harga yang pahit untuk hari ini. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.